pagi para peserta didik sekalian. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai konsep berpikir dalam sejarah. Tetapi sebelum kita masuk ke materi tersebut, terlebih dahulu kita akan membahas mengenai apa itu sejarah. Secara etimologis, sejarah berasal dari bahasa Arab yang berarti sajaratun. Sajaratun ini dapat diartikan sebagai pohon atau silsilah. Dan dalam bahasa Inggris, sejarah itu dinamakan history, yang berarti kajian tentang masa lalu. Sedangkan secara terminologi, menurut Profesor Sartono, sejarah adalah berupa bentuk yang menggambarkan suatu pengalaman konkret masa lalu. Dan Muhammad Yamin menyatakan bahwa sejarah adalah salah satu bagian dari ilmu pengetahuan yang diperoleh dengan cara menyusun beberapa potongan kejadian masa lalu. Berdasarkan kesimpulan pendapat para ahli di atas, kita simpulkan bahwa sejarah adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari berbagai peristiwa atau kejadian tentang kehidupan manusia pada masa lalu. Lantas muncul pertanyaan, mengapa sejarah dikatakan sebagai ilmu pengetahuan? Sejarah dikatakan sebagai ilmu pengetahuan karena sejarah memang sudah memiliki syarat-syarat sebagai sebuah ilmu pengetahuan. Misalnya apa? Yang pertama, sejarah itu bersifat empiris. Sejarah itu dikatakan empiris, mempunyai arti pengalaman. Karena memang pengalaman manusia yang masih tersimpan dalam sejarah. Sejarah dikatakan sebagai ilmu pengetahuan karena memang sejarah itu sudah memiliki syarat-syarat untuk dapat dikatakan sebagai sebuah ilmu pengetahuan. Misalnya apa? Sejarah itu empiris. Maksudnya di sini adalah sejarah itu empiris karena mempunyai arti pengalaman. Karena sejarah merupakan pengalaman manusia yang masih tercatat oleh memori kita. Berikutnya, sejarah itu memiliki objek. Karena memang objek penelitian sejarah itu adalah manusia. Baru berikutnya, sejarah itu memiliki teori. Banyak teori tentang sejarah seiring dengan berkembangnya filsafat sejarah di muka bumi. Teori setiap negara itu berbeda-beda. Sebagai contoh, di Amerika, teori sejarah itu bersifat pragmatis. Sedangkan di Belanda sendiri, teori sejarah itu memiliki atau mempunyai tradisi kontinental yang lebih kontemplatif. Berikutnya itu sejarah memiliki generalisasi. Generalisasi di sini dimaksudkan adalah kesimpulan-kesimpulan umum. Sejarah itu sama dengan ilmu sosial lainnya, yaitu menarik kesimpulan-kesimpulan, tetapi perbedaannya terletak pada sifatnya. Kalau ilmu sosial lain bersifat nometeris, sedangkan sejarah itu bersifat ideografis. Baru yang terakhir itu sejarah memiliki metode. Sejarah memiliki metode yang digunakan dalam penelitian-penelitian, mulai dari tahap pengumpulan data atau fakta hingga nanti tahap historiografi. Baiklah, itu merupakan pembahasan singkat kita mengenai apa itu sejarah. Selanjutnya, kita masuk ke materi kita mengenai konsep berpikir dalam sejarah. Apa saja konsep berpikir dalam sejarah? Konsep berpikir dalam sejarah yang pertama adalah konsep berpikir kronologis. Kronologis adalah ilmu yang pelajari tentang peristiwa-peristiwa sejarah sesuai urutan waktu terjadinya dari awal sampai akhir.
Setiap peristiwa sejarah harus diurutkan sesuai waktu terjadinya secara runtut dan berkesinambungan. Ya, hal ini bertujuan agar tidak terjadinya anakronisme dalam sejarah. Ya, contoh konsep berpikir kronologis misalnya, yaitu kronologi peristiwa perumusan teks proklamasi hingga pembacaan teks proklamasi adalah merupakan salah satu contoh dari berpikir kronologis. Yang kedua, yaitu konsep berpikir diakronik. Berpikir diakronik adalah berpikir mengenai peristiwa sejarah secara menyeluruh dalam urutan waktu yang panjang, tetapi terbatas pada ruang. Tujuannya apa? Tujuannya untuk melihat perubahan yang terjadi dalam proses perkembangan tersebut. Berpikir diakronik menuntun kita untuk melihat peristiwa sejarah dari waktu ke waktu. Ya, sebagai contoh, Indonesia pada masa demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1997. Di sini, kenapa bisa dikatakan sebagai contoh konsep berpikir diakronik? Karena dia sudah dibatasi tahunnya. Ada tahunnya 1959 sampai 1967 dan ruangnya terbatas. Ya. Yaitu ruangnya mana? Ruangnya adalah Indonesia. Ya, yang ketiga yaitu periodisasi sejarah. Periodisasi adalah pengelompokan peristiwa-peristiwa sejarah. Baik, yang berikutnya adalah konsep berpikir tentang periodisasi dalam sejarah. Periodisasi adalah pengelompokan peristiwa-peristiwa sejarah ke dalam suatu babak, masa, zaman, atau periode tertentu berdasarkan ciri-ciri yang sama. Tujuannya adalah yang pertama untuk mempermudah memahami sejarah. Yang kedua yaitu untuk mengklasifikasikan peristiwa-peristiwa sejarah. Dan yang ketiga yaitu untuk menyederhanakan rangkaian peristiwa sejarah. Ya, sebagai contoh, di sini bisa dilihat tabel periodisasi sebagai contoh, di sini bisa dilihat tabel periodisasi sejarah Indonesia yang dimulai dari masa praaksara, lanjut ke masa Hindu-Buddha, masa Islam, masa kolonial, masa pergerakan nasional, masa kemerdekaan, masa demokrasi parlementer, masa demokrasi terpimpin, masa Orde Baru, dan terakhir masa reformasi. Yang keempat yaitu konsep berpikir sinkronik. Konsep berpikir sinkronik adalah konsep berpikir yang pelajari sejarah dalam kurun waktu tertentu tetapi dengan ruang lingkup yang lebih luas. Konsep ini terbatas pada ruang atau memiliki kurun waktu yang pendek. Oleh sebab itu, perlu ilmu-ilmu bantu lainnya. Ya, sebagai contoh, pemberontakan Petani Banten 1888 karya Sartono Kartodirjo adalah salah satu contoh pendekatan sinkronik dengan ruang lingkup yang sempit, yaitu ruang lingkupnya hanya di Banten. Tetapi luas pembahasannya berkat ilmu-ilmu bantu lainnya. Seperti apa ilmu bantu lainnya? Ya, ada ilmu ekonomi, ilmu politik, dan ilmu-ilmu lainnya. Berikutnya, kita membahas mengenai konsep ruang dalam sejarah. Ruang atau dimensi spasial merupakan tempat terjadinya berbagai peristiwa dalam proses perjalanan waktu. Dengan adanya ruang, suatu peristiwa sejarah dapat dikaji perkembangannya. Berikutnya, konsep waktu dalam sejarah. Dalam konsep waktu, suatu peristiwa adalah suatu proses dan mengalami perubahan sejalan dengan waktu. Secara konotatif, waktu dalam sejarah adalah konsep.
Sedangkan secara denotatif, waktu dalam sejarah adalah suatu kesatuan sampai detik, menit, jam, atau tahun. Sebagai contoh, peristiwa reformasi oleh mahasiswa yang menduduki gedung DPR MPR dan pengunduran diri Soeharto dari jabatan presiden, peristiwa tersebut terjadi pada bulan Mei tahun 1998 yang menggambarkan unsur waktu dalam sejarah. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Konsep perubahan dalam sejarah yaitu konsep perubahan sosial. Konsep dasar perubahan sosial mencakup 3 gagasan. Yang pertama ada perbedaan pada waktu yang berbeda dan di antara keadaan sistem sosial yang sama. Perubahan sosial adalah setiap perubahan yang tak terulang dari sistem sosial sebagai satu kesatuan. Ada 3 hal yang berkaitan dengan proses perubahan sosial. Yang pertama ada ideas, yang kedua ada Gridman, yang ketiga ada revolusi. Sedangkan konsep keberlanjutan dalam sejarah, menurut Arnold J. Toynbee, menyatakan bahwa mempelajari sejarah adalah mempelajari masa lampau untuk membangun masa depan. Atau diistilahkan, to study history is to study the past to build the future. Disebut mengalami perkembangan apabila kehidupan masyarakat terjadi gerak secara berturut-turut dari bentuk ke satu ke bentuk yang lain. Dalam keberlanjutan, biasanya ditemukan korelasi antar peristiwa sejarah yang terjadi baik implisit maupun eksplisit. Faktor perubahan keberlanjutan dalam sejarah itu ada 2. Yang pertama ada faktor intern. Faktor intern di sini yaitu perubahan penduduk, penemuan baru, revolusi, dan yang terakhir adalah konflik. Sedangkan faktor eksternnya yaitu faktor alam, pengaruh kebudayaan lain, dan peperangan. Faktor pendukung proses perubahan, yang pertama ada kontak dengan kebudayaan lain. Ya, seperti kita tahu, kalau kita kontak dengan kebudayaan lain, maka ada sedikit banyaknya kebudayaan lain tadi yang kita ambil menjadi kebudayaan kita. Yang kedua, sistem pendidikan formal yang maju. Yang ketiga, sifat menghargai karya orang dan keinginan untuk maju. Berikutnya ada toleransi terhadap perbuatan-perbuatan yang menyimpang. Ya. Adanya toleransi terhadap perbuatan yang menyimpang biasanya merubah kita dalam hal kebudayaan atau hal lainnya. Baru yang berikutnya ada sistem terbuka dalam lapisan masyarakat. Berikutnya lagi ada ketidakpuasan masyarakat, dan yang terakhir ada orientasi ke masa depan. Sedangkan faktor penghalang dari sebuah proses perubahan yaitu ya perkembangan ilmu iptek yang lambat, baru sikap masyarakat yang tradisional, baru ada prasangka buruk pada hal-hal baru, dan atau ada hambatan yang bersifat ideologis, adat atau kebiasaan. Baik, ini saja penjelasan materi mengenai konsep aplikasi dalam sejarah. Ya, sampai ketemu pada pembahasan selanjutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.